Rekrutmen bersama BUMN 2022 sudah dibuka. Banyak sekali yang tertarik memasukkan lamaran ke berbagai BUMN yang masuk di dalam daftar perusahaan yang ada di rekrutmen bersama BUMN 2022. Dan salah satu tahapannya di dalam proses rekrutmennya ada tes core values BUMN. Nah, tentu ini menjadi sesuatu hal yang baru bagi teman-teman yang fresh graduate ataupun job seeker yang belum pernah mengenal core values BUMN. Nah, kali ini kita akan berdiskusi dengan Mas Garin Putra Yanotama, Organization and Culture Management PT Rekayasa Industri mengenai core values BUMN. Nah, sebelum mulai, saya mau disclaimer dulu nih, bahwa video ini kita berdua bukan penyelenggara dan tidak terlibat juga di FHCI atau rekrutmen bersama BUMN. Jadi kita, kalau misalkan teman-teman nanya pertanyaan yang cukup teknis itu kita tidak bisa menjawabnya. Cuman kita bisa memaparkan core values BUMN sesuai dengan program yang ada di BUMN, khususnya di PT Rekayasa Industri. Halo Mas Garin. Halo, Assalamualaikum Mas Rahim. Waalaikumsalam. Gimana kabarnya Mas Garin? Alhamdulillah sehat, semoga sehat selalu juga ya Mas Rahim. Alhamdulillah. Nah, Mas Garin, ini sesuai dengan yang tadi saya sampaikan di awal nih, Mas. Kita kan mau diskusi mengenai core values karena kemarin banyak pertanyaan dari teman-teman penonton juga yang daftar di rekrutmen BUMN, rekrutmen bersama BUMN 2022. Apa sih core values BUMN gitu kan? Apa itu akhlak gitu kan? Ini kan ya bagi orang-orang yang belum pernah terlibat secara langsung di BUMN pasti bingung juga gitu kan, Mas. Apa itu akhlak, apa itu core values, apalagi fresh graduate pasti bingung gitu core values itu apa gitu kan. Nah, ini sebelum mulai ini Mas, boleh dijelaskan dulu nggak Mas, sekalian perkenalan diri, aktivitas dan pekerjaan sehari-hari apa aja sih Mas? Oke, terima kasih Mas Rahim buat kesempatannya. Jadi ini buat teman-teman juga, biar kita saling belajar juga Hmm. bagaimana itu core value, apa itu core value, dan akhlak itu apa. Nah ini nanti kita bahas secara lebih mendalam. Ya Hmm. walaupun mungkin secara general, tapi insya Allah bisa membantu. Jadi kesibukan saya Mas Rahim sekarang ini sibuknya adalah manajemen aktivitas budaya. Jadi seperti departemen yang tempat saya bernaung saat ini Hmm. di Organization and Culture Management, saya membantu tim untuk memastikan bagaimana proses internalisasi budaya itu berjalan di Rekin, seperti Hmm. itu sih. Jadi berkoordinasi nih dengan para leader, dengan para teman-teman change agent. Nah, Hmm. itu sih bagian dari pekerjaan saya. Oke, berarti tadi membantu penerapan internalisasi budaya, benar ya Mas ya? Oke, budaya Betul, yang betul. diterapkan budaya akhlak ya Mas ya? Betul. Oke, baik. Nah, mungkin Budaya akhlak. ya kebetulan bukan kebetulan sih, saya dan Mas Garin itu satu kantor. Cuma beda divisi, sama-sama di PT Rekayasa Industri, ya di mana PT Rekayasa Industri itu salah satu anak perusahaan BUMN, itu Pupuk Indonesia Holding Company. Nah, jadi kita juga menerapkan yang namanya akhlak, itu core values akhlak itu. Nah, dan kita juga bertanya Betul. kepada orang yang tepat karena setiap ya dari awal saya kenal kenal Mas Garin itu kalau ingat akhlak, ingat Rekin ya ingat Mas Garin pasti. Kan Bisa aja trademark saya itu Mas, iya. trademark berakhlak. Nah, jadi insya Allah nih kita bertanya pada orang yang tepat gitu. Nah, tadi sesuai dengan yang Mas Garin sampaikan, berarti peran Mas Garin dalam menerapkan budaya akhlak di Rekin itu gimana Mas? Secara langsung, apakah gimana sih Mas peran spesifiknya Mas? Oke, kalau dari job desk itu, jadi saya kan staff di sini, jadi Hmm. memastikan bahwa di program budaya akhlak yang masuk di Hmm. departemen saya sebagai apa namanya, sebagai salah satu bagian pekerjaannya, nah saya Hmm. memastikan nih komando dari Pupuk Indonesia Holding Company untuk para anak perusahaannya, termasuk Rekin di dalamnya, Hmm. itu bisa berjalan. Jadi aktivitas budaya bulanan, monitoringnya, Hmm. terus berkomunikasi dengan setiap change agent, memastikan bahwa change agent itu bisa apa ya? Menggulirkan programnya dengan baik. Nah, itu tugas saya. Jadi kadang juga bisa konseling, Hmm. curhatan. Nah, itu salah satu bagian dari pekerjaan. Gitu sih Gitu. Mas Rahim. Gitu. Jadi core values budaya atau budaya tadi apa budaya akhlak itu memang bukan hanya sekedar tagline aja gitu ya Mas, tapi memang Ya, ada program terstrukturnya begitu ya Mas ya? betul, betul sekali. Baiklah Jadi ya. apa namanya? Kalau kami sebutnya sih core value gitu kan, Hmm. tata nilai kalau dalam Hmm. bahasa Indonesia. Tata Hmm. nilai akhlak, amanah, kompeten, harmonis, loyal, adaptif, kolaboratif. Nah, itu ada 6 dan itu sudah
banyak sih terpampang di internet tuh sangat gampang Heeh. diperoleh. Tapi Mhm. jangan sampai tertukar dengan Mhm. core values-nya ASN juga, Oh. pegawai negeri. Asisten aparatur sipil negara, nah itu Mhm. juga punya core value baru Mas ternyata. Jadi Oh. mereka namanya berakhlak, ada bernya tapi. Oh, oke Berakhlaknya oke. itu apa ya? Saya lupa, jadi nanti bisa dicari sendiri. Tapi akhlaknya itu juga ada selisihnya. Jadi Mmm. harus hati-hati nanti takutnya tertukar. Tapi Mhm. kalau BUMN dan anak perusahaannya itu core values-nya akhlak 6 Mmm. tadi itu, 6 gitu sih 6 tadi. Mas. Iya, dan Mas Garin hafal tadi, harus hafal Mas Garin. Harus hafal. Jadi ya setiap hari berkomunikasi dengan akhlak. Oh, ya, baik baik, Mas. Nah, Mas, ini sebelum kita masuk ke apa, ke akhlaknya gitu, Mas, maksudnya core values akhlaknya, boleh, dijelasin nggak, Mas, sebenarnya core values itu apa sih, Mas? Maksudnya, Oke. eee, ya, apa sih core values itu, Mas? Oke, core values itu secara gampang ya untuk teman-teman bisa lebih paham itu Mmm. core values itu apa ya, panduan panduan perilaku. Jadi Mmm. untuk setiap karyawan yang bekerja di suatu organisasi itu pasti punya core value. Mmm. Organisasi yang nggak ada core value, nanti karyawannya susah untuk diatur. Jadi nggak seragam bagaimana mereka berperilaku, bagaimana mereka bertindak satu sama lain, Mhm. punya kode etik untuk menjaga apa ya namanya rahasia perusahaan. Nah, Mhm. itu istilahnya dikunci dalam tata nilai ini. Nah, tata nilainya BUMN ini sejak 2020, nah itu sudah berubah jadi satu kesatuan, Mhm. akhlak itu namanya. Jadi teman-teman nanti jika bisa masuk di BUMN nantinya Mhm. pasti akan sangat terpapar dengan si core values akhlak ini. Mhm. Karena dalam setiap hari itu pasti ada para leader yang sharing tentang akhlak. Tujuannya memang menyamakan visi, menyamakan misi biar perilakunya sama, terstandar Mmm. dengan akhlak. Seperti Mhm. itu sih kurang lebih, Mas. Gitu. Jadi, semacam menjadi apa ya, misalkan ya kalau bekerja kan pasti kita beraktivitas di kantor gitu ya, Mas, Yes, ketemu betul. misalkan ketemu klien, vendor dan yang lain-lain gitu kan. Ya misalkan kalau, ya aktivitas pekerjaan itu ya tata nilainya yang ya itu yang mengatur kita gitu ya, Mas. Misalkan Iya, betul. apa contohnya? Contohnya mungkin, amanah gitu ya, Mas, ya. Amanah Amanah ya, amanah gitu kan, berarti kan kita harus amanah dalam bekerja. Mungkin sederhananya seperti itu betul. begitu ya, Mas, ya? Sederhananya Mmm. seperti itu. Jadi Mhm. memang fokusnya tata nilai itu fokus ke behavior, jadi perilaku. Ah. Jadi Mhm. apapun yang dimaksud dalam akhlak itu adalah Mhm. behavior. Jadi memastikan bahwa perilaku karyawan ini mendukung Mhm. sama persis dengan tujuan perusahaan. Jadi kan nggak Mmm. lucu nanti kalau kita bekerja tapi culture-nya nggak fit, kitanya Mmm. nggak nyaman, perusahaan juga nggak perform. Jadi dipastikan misal nanti ada salah satu bagian tes seleksi bersama BUMN Mhm. memasukkan akhlak dalam satu komponennya itu Mhm. memastikan bahwa teman-teman memang fit dengan organisasi yang menganut akhlak. Nah, gitu. Baik baik baik. Nah, Mas, ini mungkin, eee, kalau nanti kan misalkan untuk tes rekrutmen bersama BUMN itu pasti tesnya kan kemungkinan besar pasti ya, kita menjawab pertanyaan, kan sederhananya pasti begitu ya, Mas, ya. Kalau kita hafal gimana, Mas? Dan Menurut memang Mas Garin nih, menurut iya. Mas Garin nih. Mhm mhm. Jadi memang sometimes kita perlu menghafalkan ya tadi Mhm. mungkin yang akhlak 6 itu Mmm. dihafalin dulu aja dari 6 Mmm. aspek itu amanah, kompeten, harmonis, loyal, Mhm. adaptif, kolaboratif. Sebenarnya juga ada apa namanya, kalau di kami ada jingle-nya juga untuk mempermudah bagaimana menghafalkan itu. Tapi di Ah. sisi lain di sisi lain juga dari masing-masing value itu punya definisi Mmm. dan dari Mhm. masing-masing definisi punya contoh perilaku dan itu Mhm. sudah ada atau mungkin aku bisa share di sini juga Mas nantinya. Share Eee, screen gitu atau nggak usah? share screen apa nih, Mas? Share screen Contoh-contoh. tentang contoh perilaku Co BUMN, akhlak. oh, akhlak, boleh boleh, Mas, heeh, Boleh ya? Nanti boleh, akan coba aku sambil ah. cari juga sambil kita ngobrol. Oke, boleh, Mas. Nah, oke. Nah, berarti, ya itu ya core value sebenarnya ya memang harus dihafalkan dulu begitu ya, Mas, ya? Maksudnya supaya Mhm, supaya masuk ya karena saya aja tiap hari gitu kan ngelihat pasti dalam ya kalau ke kantor atau misalkan kayak meeting online pun pasti ya umpama akan selalu ngelihat gitu kan logo akhlak gitu. Terus juga ya. di apa, di ID juga ada logo akhlaknya juga begitu kan. Jadi memang, tujuan utamanya untuk supaya kita, eee,
ingat terus dengan Ingat terus, benar akhlak benar benar. mengenai Mas. Oke, baik Mas. Nah, Mas ini kalau bertanya Mas, sebenarnya sejak kapan sih Mas core values akhlak ini diterapkan gitu Mas di BUMN? Oke, core value akhlak itu di BUMN mulai berlaku itu di bulan Juli 2020. Jadi Oh, dari Kementerian BUMN mm, saat Pak Erick Thohir menjabat mm, itu memang menggunakan apa ya, meluncurkan si akhlak ini mm, untuk jadi tata nilai di all BUMN termasuk anak-anak perusahaannya. mm, Jadi tujuannya itu saat dulu di launching mm, itu akan memudahkan para apa ya namanya, misal ada transisi, misal pindah mm, ke BUMN lain, nah itu tidak ada culture lag, jadi nggak ada, mm, wah aku harus menyesuaikan baru lagi nih. Jadi mm, kalau kita berpindah-pindah nih istilahnya ada mm, rezeki ke BUMN lain, nah itu nanti kita nggak perlu beradaptasi lagi dengan tata mm, nilai yang baru, masih sama-sama akhlak dan itu akan apa ya lebih efisien mm, karena teman-teman akan lebih mudah untuk perform karena tidak ada perbedaan tata nilai itu sih mm. gampangnya. Iya ya. Saya jadi teringat waktu itu apa Pak Alex Denny dari Kementerian BUMN kan Ya, pernah cerita juga ya Mas ya, bahwa saya nggak tahu, tapi yang saya dengar ya, bahwa nantinya itu kan diharapkan yang ada itu karyawan BUMN gitu, bukan karyawan Rekin, bukan karyawan Pupuk, tapi betul, karyawan BUMN gitu yang tata nilainya betul, semuanya akhlak semua gitu ya Mas ya? betul, betul, Mhm. betul. Mungkin juga disesuaikan dengan tagline-nya BUMN kan, Mhm. BUMN untuk Indonesia. Nah, itu Mmm, mungkin mhm. jadi apa ya namanya, untuk bisa ya memperkuat employer branding juga. Kalau Mhm. karyawan BUMN itu akhlak, jadi Mmm. setiap karyawan itu pasti wah sudah berakhlak nih, nah, punya Oh. punya masing-masing tata nilai itu Iya. sih. Iya jadi selain menjadi tata nilai, berarti juga menjadi brand juga gitu ya Mas ya? Iya, Mhm, betul mhm. betul. Iya tapi Kalau ya, menurut saya pribadi sih seperti itu, mhm, karena dalam apa ya, dalam setiap perusahaan, mhm, misal memang tata nilainya bisa bisa terimplementasi dengan baik, pasti mhm. nantinya akan berkolerasi dengan si Oh, performnya perusahaan. iya iya. Jadi semakin baik performanya perusahaan, pasti salah satu aspek pendukungnya adalah Mhm, budaya yang baik. Nah, itu jadi mmm, brandingnya perusahaan juga, mmm, gitu. mhm, mhm. Iya iya Mas. Jadi oh iya jadi ya sesuai juga sih karena pada akhirnya yang menjadi brand perusahaan itu ya karyawannya gitu ya Mas ya? Dan orang Betul, kalau karyawan aset, aset dan orang kalau SDM ngelihat itu karyawannya kan ngelihat sifatnya gitu ya Mas ya, gimana betul. aktivitasnya ngelihat. Jadi sifatnya udah berakhlak belum? Nah gitu kan jadinya seperti itu gitu ya brand-nya, BUMN begitu ya Mas ya. Nah Betul betul Mas, betul. kalau terkait dengan, ini nih, tujuan diterapkannya core values BUMN akhlak ini apa sih Mas? Kan, saya nggak tahu sih Mas, dulu itu mungkin kan nggak ada ya Mas ya, apa, semacam tata Ya. nilai yang bersama BUMN itu kan nggak ada gitu kan. Kalau Rekin dulu punya sendiri gitu kan Mas, yang akhirnya berubah gitu. Nah, sebenarnya apa sih Mas tujuan penerapan core values BUMN ini? Core values akhlak ini? Oke, benar seperti Mas Rahim bilang bahwa mungkin sebelum akhlak lahir, masing-masing BUMN punya tata nilai sendiri. Mhm, Mereka merumuskan bagaimana sih karakter karyawan di perusahaan saya. mhm, Masing-masing punya. Tapi setelah akhlak muncul, nah itu adalah hasil dari perumusan beberapa BUMN sudah diintisarikan jadi satu sama lain itu sudah diringkas dan setidaknya dianggap mewakili core value dari masing-masing BUMN sebelumnya. Nah, akhlak ini diterapkan supaya satu nada, satu irama gitu mhm, seluruh BUMN mhm, berkolaborasi biar bisa apa ya performnya jauh lebih baik dan tadi itu menghindari culture lag jika memang mmm, ada dinamika pekerjaan mhm, mengharuskan kita pindah ke tempat lain dalam satu lingkungan BUMN. mhm, That's why biar tidak ada kebingungan menyesuaikan diri ulang. Nah, mhm, akhlak itu jadi apa ya kuncinya untuk kuncinya, kita bisa menyesuaikan diri lebih cepat. baik baik Mas. Itu kurang Jadi lebihnya. nanti kalau misalkan teman-teman ya berkesempatan masuk BUMN, pindah-pindah BUMN, kemungkinan saya nggak tahu sih, Mas, tapi berarti apa, nanti saya, khawatir salah ngomong gitu, Mas. Iya, Khawatir salah ngomong gitu kan. Tapi kemungkinan kalau tapi misalkan, core values-nya sama ya akan semakin ya culture lag-nya tadi itu akan semakin minim gitu ya, Mas, ya?
Iya, Hmm. tapi memang Mas saya lihat Hmm. misal para pejabat BUMN yang sudah Oh ya. senior, mereka kan Hmm. kadang juga apa namanya mutasi, terus Oh iya pindah iya ke iya. BUMN lain. Nah itu Iya memang iya. tidak menutup kemungkinan dulu Iya dari iya. jadi manajer di BUMN A, terus Hmm. ternyata naik jadi direktur BUMN B. Nah itu sebenarnya mempermudah Hmm. flow-nya aja sih Hmm. sebenarnya kalau menurut saya pribadi, dan mungkin Pak Alex Denny juga sempat memaparkan Iya itu. iya. Oh iya iya iya. Iya, iya baru baru ingat apa Mas Garin ngomong kayak misalkan direksi antar BUMN atau mungkin jangankan Nah, direksi di bawah direksi apa BOD -1 -2 pun yes. udah berganti-ganti antar BUMN begitu ya Mas ya? Betul Ah betul, iya. pergerakannya tuh cepet banget, Mas. Mhm mhm Kayak, mhm. oh, susun sana, susun sini, masuk sana, keluar Oh sini. Nah, itu sebenarnya oh. akhlaknya ya di Mhm. situ sih, biar, Mhm mhm. wah, aku kok nggak cocok nih di sini ya, Mhm mhm. gitu. Menghindari hal itu aja sebenarnya. Ya. Wah, iya ya. Wah, benar benar. Berarti, eee, itu salah satu kita, apa ya, keuntungan BUMN menggunakan core values yang sama di seluruh BUMN, yaitu akhlak begitu ya, Mas, ya? Iya, Nah, betul Mas, betul. ini kalau teman-teman mau nanya nih, nanti Mhm, khawatirnya kan di pertanyaan, di soalnya itu ada pertanyaan nih, "Apa dasar hukumnya? Apa sumber informasinya?" Boleh oh, dijelaskan, Mas? Nomor ya, berapa, mungkin apa, peraturan oke. dan lain-lain, Mas? Oke oke. Jadi memang ada saat Mhm penerbitan core value akhlak tuh ada dari Kementerian mhm BUMN menerbitkan surat edaran. Jadi mhm dasar hukum implementasi budaya perusahaan akhlak mhm itu dia launching di tanggal mhm 1 Juli 2020 mhm dari surat edaran nomor SE mhm. 7-MBU-07-2020 Mmm, tentang nilai-nilai utama core value sumber daya manusia mhm, badan usaha milik negara. mmm, Nah, seperti itu sih kurang lebih. Jadi mhm memang kitabnya, nah gitu. asal mulanya si akhlak ini muncul itu Mhm, dari surat edaran itu tadi. SE mhm, 7 garing MBU garing 7 2020. mmm, Itu sih Mas mhm. Rahim. Jadi kalau teman-teman tapi itu kita bisa dapatkan secara mudah ya, Mas, di internet bisa dicari ya, Mas? Ya, di internet Oh sudah bisa sudah bisa. oh, Jadi mhm misal keyword nyari aja di Google mhm core values BUMN, mhm, terus bagaimana sejarahnya core values BUMN, pasti mhm. tuh keluar dengan berbagai macam Oh, animasinya mhm dari setiap perusahaan mereka merilis. Nah, mhm sekarang itu ya pinter-pinter aja kita cari mhm bagaimana sih keyword yang mhm yang bagus, termasuk mhm. nanti mencari keyword video ini. Nah, core values BUMN mungkin ini akan comes Iya. up gitu Iya sih. benar. Ah, iya benar benar, Mas. Jadi, eee, artinya nih kalau, teman-teman kadang kadang mungkin gini, Mas, mungkin ya, bagi beberapa orang mungkin agak, sepele gitu kan. Wah ini Mm-mm. core values mungkin ya ini kan bukan kan biasanya orang banyak menyiapkan itu buat psikotes, terus buat tes bidang, apa, TKD dan yang Mm-mm. lain-lain. Tapi core values ini mungkin, ini mungkin mirip kayak ujian kewarganegaraan PPKN gitu Iya, kan. Nanti nanti bisa bisa. kaget gitu tiba-tiba, "Loh kok soalnya begini?" Gitu kan. Jadi memang, ya teman-teman ya di setiap ya kan pasti apa ya, nggak enak banget gagal Mm. di proses rekrutmen di tes core values BUMN gitu kan, yang Yes. sebenarnya, ya bisa kita belajar bersama gitu ya, Mas, ya? Mhm, mhm, Mmm, betul betul. Jadi memang gini sih Mas, jadi saya, Mas mhm, Rahim, juga setiap orang itu pasti punya value yang dibawa mmm, dari lahir. mhm, Entah itu dari keluarga, entah itu dari faktor pendidikan, dari lingkungan pergaulan. mhm, Tapi di sini saat seleksi ada akhlak, nah mhm, itu apa ya, ngetes kita untuk sejauh mana sih kita cocok bekerja di BUMN gitu loh. mmm, Jadi misal memang nanti lolos nih sampai tahap asesmen akhlak, nah mhm, dipastikan bahwa value-value yang mhm, teman-teman punya, saya yakin sih teman-teman ya apa ya, punya perilaku yang baik kan, nggak mhm, mungkin juga istilah yang nakal-nakal gitu. heeh, Punya perilaku yang baik itu disesuaikan sih. Sebenarnya sudah inline belum dengan akhlak. mhm, Mungkin kita sudah melakukan akhlak, tapi mhm. kadang kita nggak menyadari bahwa itu salah satu bagian dari akhlak. Jadi no Oh, iya iya. worries, tidak Mhm, terlalu susah. mhm, Anggapan saya, asumsi saya, karena saya mhm, juga belum pernah melihat soalnya seperti iya, apa. heeh, Tapi seharusnya demikian. mhm, Seperti tadi soal kewarganegaraan, mhm, dicontoh dicontoh perilaku akhlak itu tidak ada apa ya Mas, tidak ada jebakan untuk apa namanya, perilakunya buruk baik mhm, tidak ada. Jadi yang mhm. terpampang tuh perilaku baik semua. Jadi mungkin Oh, nanti pintar-pintar mhm mhm, kita menyesuaikan yang mana sih yang sudah cocok, bagi mhm, yang mana sih yang memang apa namanya bisa bisa masuk amanah, mhm. kompeten. Nah, itu nanti bisa dibaca-baca lebih lanjut. Iya ya, Mas, kadang mungkin kita kan mikir, "Ah, saya
value value hidup saya itu udah baik gitu kan. Wah, pasti Nah, kemungkinan saya akan bisa lolos nih tes akhlak gitu kan. nah, Tapi tekstualnya kita nggak paham ya jadinya ya betul. nggak ya susah juga buat lolosnya begitu ya Yes. Mas. Jadi Iya, eh, betul. berkepribadian baik ya berakhlak ya juga wajib gitu. Tapi Mhm. memahami tekstualnya juga perlu juga gitu. Namanya juga tes Mhm, begitu ya Mas betul ya. betul. Hmm. Betul. Ingat loh, kita ini istilahnya tes ini kan ngetuk masuk pintu Oh iya organisasi baru. Jadi iya kita iya. harus juga belajar nih Mm-mm. di organisasi baru ini punya apa. Oh, ternyata punya akhlak. That's why Hmm. aku juga harus belajar akhlak nih biar nanti Nah, nyambung ke depannya. ah. Simpelnya seperti itu. Siap, siap. Nah, Mas, ini kita masuk ke pertanyaan yang paling inti nih, Mas. Yang mungkin agak paling Oke. panjang nih, Mas. Ini boleh dijelaskan, Mas, mengenai akhlak dan contoh spesifiknya seperti apa sih, Mas? Kadang kan, ya seperti Mhm. Mas Garin sampaikan tadi, nggak ada kayak jawaban yang satu baik, satu buruk yang mungkin kita dengan mudah ngejawabnya gitu kan, Mas. Tapi mungkin Betul betul. jawabannya baik-baik semua gitu kan, yang mungkin kita agak bingung nih ngejawabnya. Nah, Mhm. boleh dijelasin nggak, Mas? Eh, Oke. Akhlak itu dari apa, dari amanah sampai terakhir kompeten ya, Mas, ya? Kompeten apa kolaboratif, Amanah, Mas? kompeten, harmonis, loyal, adaptif, kolaboratif terakhir. Kolaboratif, terakhir. Saya juga harus masih kadang mengurutkan gitu loh. Iya iya. Karena ya harus hafal juga sih. Jadi Heeh. memang dari 6 tata nilai ini Mhm, masing-masing punya apa namanya? Punya si definisi. Jadi mhm, kalau dimulai dari tata nilai yang pertama itu amanah. mhm, Definisinya itu adalah memegang teguh kepercayaan yang diberikan. Nah, dari mmm, masing-masing core value ini punya total 18 turunan perilaku. Jadi oh, masing-masing tata nilai ini mhm, punya 3 perilaku kunci gitu Mas. Jadi mhm, key behavior-nya itu ada 3. mhm, Jadi untuk amanah itu ada memenuhi janji dan komitmen, mhm, terus bertanggung jawab atas tugas, keputusan, dan tindakan yang dilakukan. mhm, Lalu juga yang terakhir berpegang teguh kepada nilai moral dan etika. mmm, Terus ada lagi juga yang kedua mhm, kompeten. mhm, Dia definisinya terus belajar, mengembangkan kapabilitas. Nah, contoh apa namanya si key behavior-nya itu ada 3, mhm, meningkatkan kompetensi diri untuk menjawab tantangan yang selalu berubah, membantu orang lain belajar, mhm, menyelesaikan dengan kualitas terbaik. Jadi mungkin satu lagi yang aku bahas adalah si harmonis ya. Jadi mhm, mungkin nanti teman-teman selanjutnya secara lebih detail karena mungkin kalau dari by lisan itu kadang skip, jadi mhm, lebih baik dilihat di internet tuh mmm, sudah sangat banyak sih. mhm, Jadi benar yang benar, harmonis itu definisinya ada saling peduli dan menghargai perbedaan. mmm, Terus key behavior-nya ada 3, menghargai setiap orang, apapun latar belakangnya. mhm, Jadi ini mungkin salah satu contoh BUMN, rekrutmennya kan di seluruh Indonesia, mhm, dari berbagai suku, berbagai pulau. Jadi ini salah satu bagaimana kita bisa lebur jadi satu tuh, menghargai setiap orang, apapun latar belakangnya. mmm, Terus yang kedua ada suka menolong orang lain. Yang terakhir juga membangun lingkungan kerja yang kondusif. Nah, mmm, itu salah satu apa ya? Secara tekstualnya mhm, bagaimana akhlak itu berfungsi di setiap organisasi BUMN. Itu sih, mmm, Mas. Yang lain oke. bisa di internet banyak Mhm, banget. banyak banget ya, Mas. Jadi, wah tadi saya kalau baru tahu nanti saya kena marah sama Mas Gani. Saya baru tahu juga tuh ada apa, jadi masing-masing, ada 6 apa, 6 6 tata nilai, tata nilai tadi itu, masing-masingnya mhm, itu punya key behavior ya, Mas, ya? 3 behavior, 3 3 key key behavior. behavior. Nah, oh gitu. Jadi key behavior itu yang menjadi, panduan spesifiknya begitu ya, Mas, ya? Betul betul, dan Mmm, masing-masing BUMN tidak boleh mengubah itu. Jadi saklek mmm, turunan dari Kementerian BUMN itu, mhm, nah itu harus dianut. Tapi nanti mungkin secara realitanya, iya, secara contoh mhm. perilaku, nah itu masing-masing perusahaan mungkin bisa mendefinisikannya lebih lanjut. Baik baik baik. Wah ini apa, penting banget ya untuk kita misalkan mau tes harus, paham ini ya, Mas, ya? Iya iya, jadi Mhm, kalau dianggap sepele takutnya malah selip dan kita mhm, malah bener bener. nyesel nih, "Wah, Iya iya, kok anggap sepele kok ternyata malah membuatku gagal." iya. Gitu. Kalau saya sering bilang itu orang itu kadang kan terjatuh oleh batu yang kecil gitu kan, Mas, bukan batu yang Nah, besar ini gitu kan. kepleset ya, Mas, ya? Iya. Kalau Iya iya iya. nggak ada orang yang jatuh karena batu yang besar gitu kan ya. Jadi Mhm, memang benar-benar harus kita pahami gitu ya, Mas, ya. Wah, menarik mhm tadi itu. mhm. Berarti ada 6 tata nilai, ada definisinya juga dan masing-masing tata nilai Betul, itu ada key behavior-nya, itu masing-masing 3 key behavior yang 3 harus ya, kita betul pahami ya, Mas, ya. Nah, betul. sederhana kalau misalkan kita mau memahami akhlak berarti sederhananya paham itu, kita udah paham mungkin, dengan memahami itu, Mas? Iya, betul. Jadi misal kalau di tempat
kami bekerja, jadi Mhm. setiap pagi atau setiap ada meeting pasti ada reminder sharing session terkait Mmm. akhlak. Mhm. Jadi para atasan, baik nanti termasuk para staff itu juga ngasih tahu nih bagaimana sih contoh perilaku. Mungkin mereka akan sharing nih Mhm. perilakunya atau pengalamannya terkait dengan salah satunya amanah, kompeten Mhm. dan lain-lain. Nah, itu nanti apa ya namanya? Bisa bisa cocok dengan sendirinya. Dengan Mmm. berjalannya waktu kita juga akan menyesuaikan diri. Karena toh Mmm. hal-hal yang ada di akhlak ini sebenarnya sudah ada dalam keseharian. Oh, Itu iya sih Mas, iya. yang perlu digarisbawahi itu. Jadi Mhm. Mhm. memastikan bahwa aktivitas sehari-hari itu sudah Mhm. sesuai dengan core value akhlak, sudah sesuai dengan visi misi perusahaan. Nah, itu sih Mmm. tujuannya Mhm. ada tata nilai. Mmm. Biar nggak Mhm. kemana-mana. Mhm, biar nggak kemana-mana. Wah, ini sebenarnya juga ini pas Mas Herin ngomong nih, saya langsung download. Hmm, ada Saya kan Mas langsung nemu ya? ada Nemu ya? ketemu surat edarannya, tinggal di Google aja di Hmm, internet langsung ketemu. Menarik banget, saya nggak tahu sih Mas, saya baru aduh ini makanya saya nggak enak lagi nih, nanti kena marah lagi sama Mas Herin. Saya baru tahu nggak apa-apa. ternyata eee apa ya, di surat edarannya itu mengenai akhlak itu memang dijelaskan secara simpel dan mudah dipahami gitu ya, Mas, ya? Maksudnya Yes. nggak terlalu panjang penjelasannya, Iya. tapi langsung spesifik begitu ya, Mas, ya? Iya, langsung spesifik, Mmm. Mas, dengan Mhm. kalimat yang apa ya, enggak menurut saya sih tidak berbelit-belit Iya gitu loh. iya, benar benar, Mas. Jangan dibandingkan dengan undang-undang Mhm. dasar atau UU dari MPR, DPR itu enggak Mhm. usah. Jadi ini lebih gampang sih sebenarnya, tapi Mmm. memang perlu untuk dipelajari lebih lanjut. Benar Karena benar. kalau di sekolah mungkin kita nggak ada namanya core values, paling tata tertib kan. Iya iya. Gitu, kalau ngelanggar dipanggil BK. Nah, kalau Mhm. ini, nggak ada tuh pelanggaran pelanggaran Mmm. tata nilai itu tidak ada, tapi mungkin nanti kita yang akan merasakan bahwa, "Oh, Mhm. kok organisasinya seperti ini dan sedangkan aku seperti ini, apa Mhm. yang perlu aku rubah?" Itu Mhm. sih Oh. sebenarnya yang Mhm. teman-teman bisa pelajari dari tata nilai. Wah, menarik menarik. Ini saya baru lihat ternyata ya cuma 3 halaman, 3 halaman. Hmm, iya, Cuma 3 halaman yang ya mungkin kalau kita mau pelajari sebenarnya ya sangat, sederhana sekali gitu ya, Mas, ya, untuk sederhana. dipelajari gitu kan. Jadi Betul nggak betul. begitu yang ribet-ribet amat. Nah, cuman tadi itu Mhm, mungkin seperti yang Mas Karin juga sampaikan, eee, jangan karena simpel, kita, iya. persiapannya seadanya aja gitu kan. Sayang Jadi banget kalau mhm. kepleset. Nah, itu sayang banget kalau kepleset di tes core values ini gitu kan. Kalau gagal di sini kan aduh nggak enak banget gitu Mhm. kan. Nah, dan juga core values ini juga wajib diterapkan mulai berarti dari, direksi paling atas sampai yang paling bawah wajib menerapkan ini ya, Mas, ya? Iya, betul. Seluruh komponen dalam organisasi dan Mhm. sifatnya itu kalau internalisasi tata nilai itu top Mmm. down, Mas. Jadi Mmm. dipastikan para leader dari atas sampai bawah ke lapisan paling bawah itu sudah Mhm. menerapkan. Jadi memang komandonya dalam tanda kutip itu dari leader. Jadi Mmm. komitmennya itu dari para leader. Kalau dari bawah itu istilahnya apa ya namanya? Kudeta nanti. Oh, iya Jadi iya. Iya iya. jadi dari atas memang Mhm. harus cascading ke bawah, Mhm. bagaimana kita apa namanya, menyusun program budaya nantinya Mhm. disesuaikan dengan kebutuhan perusahaan. Mhm. Nah, itu nanti bisa Mmm. apa namanya, bisa berbaur di situ Mhm. akhlak, Akhlak. Wah, menarik nih. Nih, gitu. bermanfaat banget nih, yang Mas Karin sampaikan kepada kita semua terkait dengan ya core values nih yang ya wajib juga kita pahami. Walaupun Iya, menurut saya sih walaupun nggak masuk BUMN atau masuk perusahaan lainnya menurut saya menarik juga sih ini memahami hal akhlak ini. baik sih, Mhm. iya, Mhm, betul, hal ini baik hal juga sih. positif. Mhm. Nah, Mas, ini ke pertanyaan terakhir nih, Mas, terkait dengan, apa sih masukan dan saran Mas Karin kepada teman-teman yang akan mengikuti tes core values BUMN, Mas? Oke, masukan dan saran untuk Mhm. teman-teman yang pengen ngikutin yang sudah masuk dalam apa ya, tahapan nanti Mmm. saat tes Iya. di apa, bagian BUMN ini, akhlak Mhm. BUMN ini ya. Mhm. Jadi memang sarannya untuk tetap rajin-rajin baca karena memang core value ini baru ya dari Mhm. 2020. Mmm. Mungkin teman-teman yang di daerah, mungkin di daerahnya tidak ada BUMN di Oh, situ, iya mungkin iya. agak kurang terpapar, mungkin Benar benar. berpotensi seperti itu kan. Mhm. Jadi mungkin yang terpapar adalah teman-teman yang di perkotaan atau yang dekat dengan perkantoran BUMN, nah itu mungkin sedikit terpapar. Nah, di Mhm. sisi lain, akses sekarang yang serba mudah di internet itu tetap dengan gigih ya Mhm. nyari informasi tentang akhlak, apapun itu informasinya tetap dibaca, Mhm. terus nanti apapun mungkin sudah ada apa ya namanya, mungkin karena di tahun lalu kalau rekrutmen BUMN rasanya belum ada akhlak dan Mhm. ini tahun pertama untuk akhlak masuk, Mhm. mungkin belum ada apa ya
benchmarking Hmm. pertanyaan, tapi tetap antisipasi aja terkait Hmm. hal-hal yang kami bahas di sini dihafalkan Hmm. Hmm. terkait tata nilai masing-masingnya, Hmm. definisinya, turunan perilakunya. Nah, Hmm. itu tetap harus dipahami ya, Hmm. tidak harus sepenuhnya dihafalkan tapi dipahami. Karena kalau hafal aja rasanya akan hilang, tapi kalau Hmm. dipahami mungkin insya Allah akan kedepannya akan lebih 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 membantu. Rasanya Hmm. itu sih, Mas. Baik, baik. Terima kasih banyak Tuh. Mas Garin nih. Ya benar banget sih yang Mas Garin sampaikan tadi. Tes core values ini juga baru ya, apalagi Baru, rekrutmen bersama BUMN ini juga baru pertama baru. kali gitu kan. Jadi memang ya harus banyak riset dan juga baca-baca Mm-mm. gitu. Nah, namun juga mungkin dari beberapa yang saya interview sebelumnya juga Mas Garin ya, ada beberapa yang saya interview juga ternyata sudah ada juga sih yang tes core values BUMN akhlak ini gitu kan. Hmm. Jadi teman-teman kalau mau mengikuti tes ini juga baiknya bisa menonton video-video yang lain gitu kan supaya viewersnya juga naik. Nanti akan saya sematkan nanti di video di atas ini, terutama yang menurut saya mungkin bisa dijadikan referensi itu adalah tes Telkom yang terakhir kemarin itu yang GPTP Mhm. 14, itu ternyata ada juga TKD-nya, ada juga tes core values BUMN-nya juga, itu bisa banget dijadikan referensi juga. Terakhir itu sih yang saya ketahui kalau yang paling terkini yang Pertamina juga masih proses juga begitu. Oke, baik. Terima kasih banyak nih Mas Garin atas diskusinya pada malam hari ini. Habis tarawih malam-malam, besok mau sahur dan juga mau kerja juga begitu. Ya. Terima kasih Mas Garin atas diskusinya pada malam hari ini. Bermanfaat banget membahas core values BUMN. Semoga bermanfaat juga untuk teman-teman semuanya. Sampai jumpa Mas Amin. Garin. Amin. Terima kasih juga kesempatannya, Mas Rahim. Good luck untuk teman-teman semuanya.